Hello, what's up everybody? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you always could have a good condition and happy situation. Always you have a beautiful day in your life, every day, everywhere, wherever you are. And I don't forget to say thank you very much for your nice attention until this. And so I appreciate to you all for having done your assignment yesterday, and today I would like to discuss about that assignment to review, and I hope you can enjoy and you can understand. But before that, let's open our program by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. May our program can be run well. Amen. Okay, nice. I'm going to share for the step the material. Okay, this is yesterday ya. Review exercise. Oke, kita baca nomor 1 ya. I and my friends ya. Titik-titik in the library yesterday. We read some books. Jadi di situ ada subjek I dan my friends. Jadi banyak ya. Kemudian di sini kemarin kan disuruh untuk menjawab pilihannya yaitu present simple atau present perfect. Ya. Kalau past simple kan verb 2, kalau present perfect itu kan verb 3 ditambah have atau has. Kemudian di sini ada kalimat, ada kata keterangan yesterday yang bermakna kemarin. Kemudian dia diikuti oleh kalimat berikutnya. We read some books. Jadi ini adalah bentuk read ini adalah verb 2, yaitu kata pertama yaitu read, kemudian kedua yaitu read, ketiga read, kemudian ke verbingnya adalah reading. Nah, read, reading. Nah, berhubung ini adalah simple past, ini kita memakai bentuk yang ini bacanya read ya, bacanya read. Tahunya itu dari kalimat sebelumnya ya. Kalimat sebelumnya kan ini simple past soalnya. Berarti ini kita lihat ini adalah kalimat apa? Ini adalah kalimat nominal yang tensisnya simple past. Nominal, buktinya apa nominal? Karena dia diikuti oleh adverb. Nah, kata komplemennya pelengkapnya itu adverb of time, waktu, adverb of place, keterangan tempat, kemudian adjektif, noun, adjektif kata sifat, noun kata benda, adverb kata keterangan. Kalau ini termasuk kata adverb of place ya, library, perpustakaan. Berarti ini yang paling tepat karena ini simple past yaitu yang nominal. Berarti yang tepat adalah yaitu jawabannya D ya, nomor 1 D. Nah, ini D karena itu artinya I dan my friends. Kemudian ya jawabannya D ya, karena ya mereka berarti kan ya, atau kita ya. Sekarang subjeknya I dan my friends.
atau sama dengan we lah. Nah, kemudian kalau misalkan jawabannya is, itu adalah memakai simple present. Kalau is itu ya memakai subjeknya he. Kalau jawabannya is, berarti itu dia he. Kemudian atau she, atau it ya, atau name tunggal. Kalau jawabannya are, itu kalau are itu apa jawabannya? They, atau you, atau the you, we ya. Nah, itu untuk simple present ya. Kalau have jawabannya have itu artinya bisa mempunyai ya. Berarti kalau have itu kalau simple present dia memakai biasanya I, you, we, atau they. Nah, gitu. Kemudian kalau misalkan kalau I berarti kalau simple past, kalau simple present memakai I am ya. Kalau simple past kita memakai I was ya. Kalau were ya I was apa titik-titik, I am apa titik-titik. Ini untuk kalimat nominal ya. Ini nominal. Dan kalau were ya, were itu untuk subjek, subjek apa kemarin? Subjek untuk subjek were itu you apa? You atau we atau they. Kemudian were you, we, they itu ya. You, we, they. Kalau was itu untuk simple past ya, yang nominal was dan were itu simple past yang nominal itu untuk I atau she atau was atau he ya. Oke. Nah jadi ini ya pemakaiannya. Was itu untuk I, she, he untuk nominal, kemudian simple past nominal. Were itu untuk nominal yang simple past, untuk subjek you, we, they. Misalkan you were here, we were in the school, they were happy. Nah jadi itu kalimatnya ditambahi kalimat keterangan, entah itu tempat atau keterangan adjektif, kata sifat, atau noun, atau benda ya, seperti itu. Nah, kemudian ya kira-kira bisa dipahami ya nomor 1 ini. Jawabannya adalah D karena subjeknya I dan my friends, banyak di jamak. Jamak berarti were ya. Nah, ini were bacanya. Kalau ini bacanya apa? Where ya. Kalau where di mana? Where were you? Di mana kamu? Where were you misalkan. Nah, itu adalah question. Question biasanya terletak ditaruh di awal. Where were you? Where were you yesterday? Di mana kamu kemarin? Nah, jadi where ini terletak di awal ya, sebagai question. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Oke. Jadi kata where itu terletak di awal question. Ini bentuknya nominal. Baiklah, yang nomor 2. The baby for 3 hours. Jadi bayi itu selama 3 jam. Nah, kita ingat bahwa for ini adalah time signal untuk present
perfect. Jadi karena present perfect itu kemarin adalah the action is connected with at present, jadi masih berhubungan. Jadi yang paling tepat karena the baby, maka dia memakai memakai auxiliary, yaitu pastinya di sini has ya, karena baby. Ingat simple past itu rumusnya adalah subject plus has or have, yes, subject or have, then you take verb they, ya. So you must search, ya, harus dicari di mana yang tepat the baby for 3 hours. Nah, the baby pasti has, benar ini has. Kemudian tentukan dulu has have-nya, berarti has ya karena the baby. Kemudian carilah verb 3. Verb 3 yang paling tepat di antara A, B, C ini adalah jadi jawabannya adalah B ya, yaitu has left. Kenapa has left? Karena di sini memakai verb 3. Kenapa has? Karena the baby. Seperti itu ya. Karena the baby. Jadi ingat karena ini alasannya ya. Alasannya tadi karena perlu di untuk have itu for, have itu apa? Subjek, I, you, we, they. Ini untuk ini simbol, ini present perfect ya. Ini present perfect. Ini present perfect. Nah, I, we, they. Kemudian kalau has itu untuk si, it ya. Jadi jangan lupa ini verb 3-nya ya. Ini rumusnya ini. Jadi verb 3. Oke, kemudian saya lanjut ya. Nomor 3. Jadi you and Ahmad and the library last night. Ini adalah kita tentukan, ini adalah kalimat tanya ya. Kalimat tanya, kita lihat mana kalimat ini yang masuk simple past atau present perfect. Kita harus menganalisa. Cara menganalisanya adalah kita melihat time signal ya, waktunya. Nah, ingat kalau misalkan ada kalau ada kata last night, berarti di sini bisa dipastikan yaitu adalah past simple atau simple past ya. Berarti yang kedua kita pikir dulu, ini kalimatnya, ini kalimat nominal, ini kalimat nominal atau kalimat verbal. Nah, cara menentukan kalimat nominal atau kalimat verbal, yaitu kalau kalimat nominal, pastinya dia akan diikuti oleh salah satunya tadi, adjektif, noun, atau adverb. Nah, library ini adalah kalimat yang menunjukkan adverb of place, kata keterangan tempat. Maka bisa dipastikan ini adalah nominal. Nah, bagaimana kalau verbal? Kalau verbal yaitu dia akan diikuti oleh kalimat kata kerja ya, kata kerja yang berbentuk tindakan gitu ya. Verb karena dari kata-kata verb sendiri kan kerja gitu. Jadi kita lihat di sini you dan Ahmad, subjeknya ada berapa? Ada 2. Ya, subjeknya ada 2, yaitu you dan Ahmad. Maka yang tepat untuk menjawab ini, jawabannya adalah apa? Yaitu A ya. Jawabannya were.
were. Jadi jawabannya were. Were you and Ahmad at the library last night. Jadi jawabannya were. Kenapa were? Karena ini tadi subjeknya dua ya. Kalau did ya, kalau were, kalau did itu misalkan did you go to school yesterday. You go to school yesterday. Ini adalah contoh kalimat verbal. Ini adalah contoh verbal. Ya, ini contoh kalimat verbal. Contoh kalimat verbal ya, verbal yang interrogatif. Interrogatif. Nah, ini kita bisa melihat yaitu di sini ada kata kerja yang berbentuk go ya. Ini adalah interrogatif ya. Bagaimana kalau saya tanya kepada kalian, kalau misalkan interrogatif, kalau ini misalkan saya suruh kalian untuk merubah ke bentuk kalimat positif, bagaimana? Kalau positif yaitu tinggal dicari subjeknya mana, yaitu you. Kemudian lihat di situ apa kata kerjanya go ya. Maka rumus dari simple past sendiri yaitu ya simple past, kita melihat simple past itu adalah simple ya, sama saja simple past sama simple itu istilah Inggrisnya. Simple past yaitu paling simpelnya itu ya subjek plus verb to ya. Nah, maka untuk membuat kalimat positif maka tinggal dirubah kata kerjanya. Jadi yang go berubah menjadi bentuk verb 2. Verb 2 go yaitu apa? Yaitu go. Nah, itu go. Kemudian apa? When. Kemudian gone. Kemudian going. Nah, verb 1, verb 2, verb 3, kemudian verb ing ya atau present participle. Nah, berarti kalau seperti ini berubah menjadi you went to school yesterday ya. You went to school yesterday. Kamu berangkat sekolah kemarin. Nah, ini memakai kalimat berarti yang positif ya. Yang interrogatif ini tadi ya. Interrogatif itu yang tanya maksudnya. Jadi nggak bingung. Yang interrogatif itu yang kalimat tanya. Ya, kalimat tanya. Ya. Ini tadi kalimat tanya. Kemudian bagaimana kalau untuk membuat kalimat negatif ya? Tinggal kalau simple past ya ditambah yaitu dengan kata did ya, yaitu did ya, ini apa, you, kemudian kalau negatif you did not ya, you did not, atau kalau disingkat you didn't ya, you didn't berubah yang jadinya when menjadi go, you didn't go to school yesterday. Nah, seperti ini ya. You did not atau you didn't go to school yesterday. Don't forget to take a dot ya, titik ya. Oke, jadi di sinilah dia berubah kalau interrogatif secara negatif. Dia yang tadinya verb 1, verb 2 dia berubah menjadi verb 1 ya. You did not atau you didn't go to school. Jadi berubah seperti itu ya.
Oke, baiklah. Kalau yang were itu, kalau were tadi ya, untuk were itu apa? You, we, they. Kemudian nomor 4. Where did you buy your book last night? Where did you buy your book last night? Artinya di mana kamu membeli bukumu tadi malam, ya. Jadi kita lihat, pastikan ini kalimat apa. Ini tenses apa dulu? Nah, tenses simple past, ya. Ini merupakan simple past atau past simple ya. Past simple. Kemudian di sini itu tandanya apa? Ada bentuk kata tamsilan last night. Nah, ada last night-nya. Di sini ada last night. Kemudian yang apa? Yang menunjukkan itu lagi, yaitu ada kata-kata buy, artinya membeli, ya. Ada buy, yaitu membeli. Maka ini bentuknya interrogatif ya. Jadi ini where did, pakai did ya. Kemudian you buy. Kemudian jawabannya yang paling tepat adalah di mana kamu beli itu tadi malam, ya. Jadi yang tepat adalah kita harus mencari dulu kata past simple. Bentuknya dari buy itu verbnya apa? Bought. Sama juga bought terus buying ya. Oke, berarti yang tepat adalah jawabannya yakni nomor 4, yaitu C ya. Oke. Itu kok malah B. C. Kenapa C? Karena dia menanyakan tentang membeli ya. I bought it in Fajar Agung. Saya membelinya it ini kembali ke buku di Fajar Agung, seperti itu ya. Jadi I bought it in Fajar Agung. Nah, kalau sold artinya itu menjual. Sell, sold. Borrow itu artinya meminjam. Took itu artinya mengambil, dari take, took, taken ya, mengambil. Jadi yang tepat tadi apa? C, I bought in ya, I bought it in Fajar Agung. Fajar Agung. Oke. Nomor 5. Carmen and I the lunch yet. So we are very hungry now. Carmen dan I. Jadi ini kita tentukan ini tenses apa. Jadi ini kalau nggak ada tense finalnya yang jelas, berarti ini adalah present perfect. Nah, present perfect maka kita cari dulu subjeknya mana. Subjeknya apa? Subjeknya siapa? Carmen dan I. Maka ini sama-sama berarti we ya, berarti ya. Berarti ini ada kalimat have. Berarti pasti have ya. Carmen titik-titik the lunch yet ya. Belum makan siang. Ya. So we are very hungry now. Kita lapar sekarang. Nah, berarti yang paling tepat di sini kalau haven't eat, kita melihat ya rumusnya present perfect, yaitu tadi apa? Have, kemudian verb 3, subjek have atau has 3 ya. Jadi yang paling tepat berarti I haven't, kita lihat kata it, terus lagi
bentuknya yaitu yaitu add, kemudian verb 3-nya itu eaten. Nah, eat, add, eaten. Jadi untuk verb 3-nya eat adalah eaten. Nah, berarti yang paling tepat adalah Salman dan I haven't eaten. Jadi jawabannya adalah D ya. Jawabannya D. Kenapa D? Nah, karena ini ada kata yang kontradiksi yet. Jadi saya belum makan. I haven't eaten the lunch yet. Nah, saya belum makan siang. Nah, kalau tidak ada yet-nya, ya, tidak ada kalimat setelahnya ini, kemungkinan bisa jawabannya itu bisa have eaten, ya. Tapi karena ada kalimat ini, keterangan yet, dan we are very hungry now, maka dia jawabannya itu D. I seperti haven't eaten. Oke, ya. Baiklah, selanjutnya nomor 6. Number 6. Why didn't you answer my phone last night? Sorry, I out to meet my lecturer, and I left my mobile phone at home. Nah, di sini kalimat apa? Tentukan ini adalah kalimat simple past atau simple, ya. Simple past atau past simple. Nah, tandanya apa? Ada last night, yang lalu. Kemudian ini bentuknya apa? Interrogatif. Tandanya apa? Ada kalimat tanya, ya. Kemudian sorry, kenapa kamu tidak menjawab teleponku tadi malam? Simple past, ya. Oke, didn't. Sorry, I out to meet my lecturer. Saya keluar bertemu dengan dosenku dan saya meninggalkan HP-ku di rumah. Nah, ingat bahwa simple past itu patokannya adalah kalau positif berarti dia harus verb 2, ya. Kita cari yang verb 2 di A, B, C, D ini yang paling tepat, yaitu kita cari yang kata tadi, ya. Kata dasarnya go itu kata go, when, kemudian gone. Nah, go itu verb 1, when verb 2, gone verb 3. Kemudian kalau verbingnya ya going, ya. Going itu present participle. Berarti nomor 6 ini yang paling tepat jawabannya adalah ya itu ya. Yaitu when. Ini bentuknya berarti irregular, ya, tidak beraturan berubahnya. Selanjutnya, ya, nomor 7. Sam very terrible accident on the yang bunyinya V, karena ini ada kata vokal bunyi vokal A on the avenue yesterday. Sam berbahaya, ya, sangat berbahaya, kecelakaan sangat berbahaya di jalan raya di jalan kemarin. Nah, berarti ini ditentukan pasti ada kata kemarin yaitu simple past. Nah, simple past yang verb 2. Ini nominal apa verbal? Yang verbal. Nah, karena apa? Bisa verbal? Iya, karena ini kayaknya juga verbal, ya. Jadi ABCD ini kan verbal semua, berarti verbal. Nah, dan juga konteksnya ini juga verbal, ya. Bisa dilihat ini adalah tindakan berarti, ya. Sam bentuk verb 2-nya jadi kata-kata kita melihat, ya. See, ya. Untuk see yaitu see, jadi saw, kemudian seen, kemudian seeing. Nah, seeing. Nah, berarti
Berarti yang paling tepat di sini yaitu jawabannya adalah apa? Ya, jawabannya adalah B, itu saw. Ya. Saw itu bisa bermakna juga kalau kata verb atau noun, saw itu namanya gergaji ya, kalau bermakna noun. Kalau noun, kata bendanya saw itu gergaji. Nah. Oke, baiklah, nomor 8 ya. Nomor 8. What did you do 2 hours ago? Apa yang kamu lakukan 2 jam yang lalu? Nah, ini berarti masih ke present, simple past. Simple past. Ini simple past. Simple past. Berarti simple past. Kemudian ini masih memakai bentuk dari kalimat verbal. Karena ada itu tadi apa? Do ya. What did you do? Ada kalimat do-nya ya. What did you do? Dan ada maksudnya ada kata kalimat kata tanya did ya. Did-nya. Did pasti ini simple past yang verbal ya. Kemudian pastinya jawabannya juga harus verbal juga ya. Nah, what did you do 2 hours ago? Apa yang kamu lakukan 2 jam yang lalu? Nah, yang paling tepat ini adalah simple past, jawabannya ya simple past. Berarti subjek verb 2, yaitu yang tepat adalah jawabannya A ya. I watch TV. Nah, watching. Nah, gitu ya. Oke, nomor 9. My uncle, me, a modern laptop last New Year. Nah, ini last, ada kata last berarti simple past lagi. Pamanku membelikan kata buy ya, berarti buy. Simple dari buy apa? Kedua dari buy, to buy. Kemudian bought. Nah, berarti angle bought. Yang tepat jawabannya adalah A. Ya, kalian sudah kelihatan ini simple past yang bentuknya verbal ya. Kemudian Desi number 10. Desi, Mita, and Nina here for 10 years. Ini ada kali kata-kata for. Berarti yang tepat ini adalah bentuk dari kalimat siapa? Ya, perfect. Perfect. Kalau perfect, berarti ini subjeknya ada berapa? Ada 3, Desi, Mita, dan Nina. Berarti ini adalah they, mereka ya. Berarti yang paling tepat, karena ini perfect, berarti yang tepat adalah have been. Ya, jawabannya B. Have been. Kenapa have been? Karena 1. Dia itu subjeknya lebih dari 1. Have. Mita, Nina. Kemudian kenapa pakai been? Ya, karena di sini itu dia adalah memakai kalimat nominal, yaitu dengan ditandai kata here ya. Here artinya itu di sini. Berarti di sini itu adverb of place ya. Kata keterangan tempat gitu ya. Oke, baiklah, untuk selanjutnya ya. Kita skip, saya kira sudah bisa ya. Put the right verb in the present perfect past simple sentences. Nah, semoga tadi sudah ada penjelasan ya. Jadi yang tepat ini apa ini? My friend and I are a writer. Kemudian he has
written ya. He has written many books karena dia tidak ada keterangan yang tepat. Keterangan time signalnya. Ini adalah kalimat verbal ya. Kemudian nomor 2. They not have a holiday last year. Ini bentuk dari perfect ya. Present perfect. Ini present perfect. Kemudian last year ini berarti simple past. Berarti they did not have holiday last year. Oke. Nah, kemudian nomor 3, ini adalah yesterday afternoon. Berarti ini adalah past, simple past ya. Berarti ini kalimatnya bentuknya positif. Berarti tinggal dirubah dari kata-kata play berubah menjadi verb 3, yaitu played. Ya. She played. Ya, itu ya. She played. Sorry, verb 2 ya. Play, played, playing. Nah, last night ini berarti bentuknya lagi past ya. What time berarti ini adalah past, simple past yang verbal ya. Verbal. Yang verbal buktinya ada apa? Kata kerjanya go. Ya. What time? Jadi kalau itu dia mau kayak gitu cuma. What time did he go? Ya. What time did he go to bed last night? Gitu. Selanjutnya nomor 5. You ever met a famous person? Nah, nggak ada tamsilnya, berarti ini perfect. Nah, berarti yang paling tepat di sini adalah have you ever met? Have you ever met? Nah, have you ever met? Nah, makanya bertiga meet, met, meeting. Nah, very bad today. Berarti ini adalah perfect. Nah, ini very bad today berarti ini nominal. Jadi nominalnya gimana? The weather. The weather. Berarti kalau weather itu apa? Jawabannya yang paling tepat. The weather has been has not atau hasn't been very bad today. Cuacanya tidak baik hari ini. Tidak sangat baik hari ini. Oke. Selanjutnya, your hair is wet. Rambutmu basah. You. Nah, ini berarti perfect lagi ya. Perfect. Berarti you yang paling tepat. You have washed. Washed. Oke, perfect ya. I wash my hands before eating. Kemudian I wash my hands before eating. Ini before ya. I have wash washed my hands before eating. Saya baru saja mencuci tanganku dengan sebelum makan. Adam travels a lot of countries. Ini adalah past. Sorry, perfect ya.
He ah, he visit he yang tepat yakni he has she he has visited visited many countries. Okay, next, is Jared here? No. Wait. Is Jared here? Nah, jadi yang tepat adalah yaitu is Jared here? No. He has no, he has not. Then come. Ya, gitu ya. Ini bentuknya perfect. Kemudian ini perfect lagi. Kemudian terakhir dia pergi ke Lampung seminggu yang lalu. Berarti dia he atau she ini simple past. Berarti he went to Lampung a week ago. Nah, jadi ini bisa he atau she ya. He atau she. Simple past ya. Kemudian saya telah mencintai Hayati sejak saya masih SMP. Berarti I have loved Hayati since I was junior high school. Ini kombinasi nih ya. Kombinasi antara simple present dan past simple. Kemudian di situ ada juga Zaki telah membersihkan kamar yang tadi malam. Berarti yang tepat adalah Zaki clean his room last night.
last night. Simple past ya. Kemudian mereka melihat taman bunga dengan jam yang lalu. Berarti they melihat saw the flower garden of an hour ago. They saw the flower garden a half an hour ago. Berarti simple past juga ya. Terakhir, kita belajar kimia selama 2 tahun. We have studied ketiga expression perfect. We have studied chemistry for 2 years. Okay. Baiklah, ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah ucapan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Let's close our program by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.